أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلى الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلى الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أحييكم تحية إسلامية تحية لأهل الجنان تحية للمسلمين والمسلمات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala habibillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Anak-anakku santri Pondok Pesantren Al-Kautsar, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan yang penuh barokah ini, pada pagi bulan yang penuh berkah ini, kita kembali dapat duduk bersama, bermuajahah bersama dalam rangka untuk menuntut ilmu. Kita duduk bersama dalam suatu majelis ilmu yang mulia, yang dikatakan dalam kitab Lubabul Hadis karangan Imam Suyuti rahimahullah taala. Sebuah hadis Rasulullah SAW, beliau menyebutkan, Ya Ibn Mas'ud, wahai Ibn Mas'ud, julusuka sa'atan fi majlisil ilmi. Engkau duduk sa'atan dalam suatu majlis ilmu. La tamassu qalaman wa la taktubu harfan. Yang dalam majlis ilmu itu engkau tidak tamassu qalaman, engkau tidak memegang pena. Wa la taktubu harfan, dan tidak pula menulis satu huruf pun. Itu pahalanya kata Nabi, khairul laka min itqi alfi raqabah. Lebih baik dibandingkan memerdekakan 1000 budak. Satu budak itu kisaran harganya anggaplah kalau sekarang 100 juta. 100 juta dikali 1000 berapa? 100 juta itu nolnya berapa? Kalau 10.000 nolnya 4. 100.000 5. 1 juta 10 juta 7. Kalau 100 juta 8. 8 nolnya tadi dikalikan 1000 berapa? Banyak ya? Kita ngitungnya pun pusing, ya kan? Nah, itu kata Nabi, orang yang duduk dalam majelis ilmu, yang dalam majelis ilmu tadi dia tidak ngapa-ngapain, hanya dengarkan saja, tidak nyentuh pena dan tidak menulis satu huruf pun. Itu pahalanya kalau kita kali-kalikan dengan 0 rupiah tadi, maka begitu banyaknya, luar biasa. Ada yang pernah sedekah 100 juta? Ada? 10 juta saja ada? Ada? Berat kalau kita sedekah sebanyak itu. Tapi kita hadir dalam majelis ilmu saja, duduk saja, mendengarkan saja tanpa mencatat, apalagi mencatat. Yang tidak mencatat saja pahalanya luar biasa seperti itu. Apalagi memang dia mencatat, mendengarkan, menuliskan apa yang disampaikan, maka insya Allah pahalanya jauh lebih baik, lebih banyak dibandingkan yang disebutkan di awal tadi. Ya, luar biasa apa tidak? Luar biasa atau tidak? Nah, makanya apa? Makanya kalau kita perhatikan pondok-pondok pesantren di Indonesia, ketika Ramadan, ya, kalau di masyarakat umum banyaknya apa? Kebanyakan memperbanyak baca Quran. Tetapi kalau di pesantren bukan hanya banyak baca Quran, tetapi diperbanyak majelis ilmu. Karena apa? Karena pahalanya yang luar biasa. Ya. Dan saya katakan apa? Dan saya katakan orang yang hadir dalam majelis ilmu itu merupakan orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi orang-orang pilihan, menjadi orang baik.
Kenapa demikian? Karena dalam hadisnya disebutkan man yuridillahu bihi khairan. Orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala khairan, kebaikan atasnya. Tidak disebutkan di sana orang yang dikehendaki jadi orang baik itu dibanyakkan hartanya atau ditinggikan jabatannya, tidak. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Allah pahamkan ia terhadap ilmu agama. Bukan dikasih jabatan yang tinggi, bukan dikasih harta yang banyak, akan tetapi disebutkan dalam hadis apa? Yufaqihu fid din. Allah pahamkan dia dengan ilmu agama. Dan bagaimana cara Allah agar orang tersebut paham agama, agar seseorang paham agama, maka tidak semerta-merta bangun tidur langsung menjadi orang yang alim, orang yang ahli ilmu. Tidak. Ya, apa? Allah takdirkan dia, Allah gerakkan hatinya hadir dalam majelis ilmu. Nah, maka kita yang digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan ini duduk dalam majelis ilmu, baik itu secara offline, hadir tempat maupun secara online. Maka ini termasuk orang-orang yang digerakkan oleh Allah, dikehendaki oleh Allah untuk menjadi orang baik. Maka kita ucapkan alhamdulillah. Ya, karena apa? Karena hadir dalam majelis ilmu itu godaannya luar biasa. Maka ada satu kisah menarik dari guru kami, ya. Beliau menceritakan tentang ada salah seorang pemuda ini punya penyakit namanya insomnia. Apa itu insomnia? Susah tidur. Ya, susah tidur. Sudah berobat ke banyak dokter. Akan tetapi apa? Akan tetapi belum juga sembuh. Akhirnya apa? Akhirnya sowanlah dia ke salah seorang kiai. Pak Yai, saya ini punya penyakit insomnia, susah tidur. Saya minta tolong Pak Yai. Saya sudah datang ke banyak dokter tapi tidak mujarab juga, tidak tembus ini Pak Yai. Minta tolonglah bagaimana caranya biar saya bisa tidur. Artinya apa? Tidur itu merupakan suatu nikmat yang nggak semua orang bisa dapatkan. Tapi jangan pula dijadikan alasan. Ustaz, saya tidur belah waktu ngaji. Gara-gara apa? Kata Ustaz kemarin, tidur itu nikmat, nggak semua orang bisa dapatkan. Kacau juga kalau kayak gitu. Ya, tapi apa? Itu luar biasa. Walaupun nanti dalam majelis ilmu nanti ketika penyampaian masalah ilmu banyak yang tidur, nggak ada masalah. Ya, insya Allah tetap mendapatkan pahala hadir dalam majelis ilmu. Kembali ke cerita tadi. Pemuda tersebut, Pak Yai, bagaimana ini? Ya, saya ini udah insomnia udah berapa hari belum tidur, saya nggak bisa tidur Pak Yai. Bagaimana ini? Oh, mudah, kata Pak Yai. Wah, gimana Pak Yai? Saya sudah datang ke banyak dokter tapi tidak mujarab juga. Udah, ikuti saja. Kamu nanti habis ini silahkan pergi ke masjid depan. Ya, masjid depan itu setiap habis maghrib ada majelis ilmu, ada pengajian di sana. Berangkatlah kamu ke sana nanti habis maghrib ya. Loh, gak dikasih obat saya Pak Yai, gak dikasih amalan. Dah, kamu datang saja ke majelis ilmu. Akhirnya apa? Singkat cerita, menjelang maghrib datanglah orang tadi, ya pemuda tadi ke majelis yang ada di masjid depan rumah Pak Yai tadi. Ketika datang sampai sana, ya mulailah sang yang penceramahnya yang mengajikan kitab itu memulai pembicaraannya. Ya, barulah 5 menit, apa yang terjadi? Orang tersebut langsung tidur. Karena apa? Karena memang dalam majelis ilmu ini tadi selain pahalanya luar biasa, ujiannya, cobaannya juga luar biasa. Ya, karena namanya ujian itu sebanding dengan apa? Pahala pendapatan kita. Ya, kalau resikonya lebih tinggi, maka biasanya gajinya lebih tinggi. Seperti itu. Ya. Nah, maka nanti nggak heran kalau ketika majelis ilmu, ketika ngaji baru 5 menit sudah ngantuk. Tapi kalau main HP, baru buka, jam 1 sudah, dikit lagi lah. Jam 3 sudah. Sudah azan ya. Itu azan Isya apa azan subuh tadi ya? Tidak. Sering nggak kayak gitu? Karena apa? Karena setannya memang berbeda. Kalau setan majelis ilmu ini melalaikan dia. Ya, melalaikan dia tidak ikut.
Kalau setan di HP melalaikan dia selalu ikut. Nah, maka tidak heran kalau seandainya nanti baru berapa menit, udah tidur. Berapa menit, sudah ngantukan. Nah, kalau main HP tahan berjam-jam. Ya, maka pada kesempatan ini, ya di bulan yang penuh barokah ini, di waktu yang Allah ridhoi ini, ya kita akan kembali mengkaji ya suatu kitab yang luar biasa, ya berjudul Ar-Risalatu Al-Jami'ah. Ar-Risalah Al-Jami'ah wa Tadhkiratu An-Nafi'ah. Ya, yang digarap oleh As-Sayyid Asy-Syarif Al-Alim Al-Alam Al-Habib Ahmad bin Zaid bin Alawi Al-Habsyi rahimahullah ta'ala. Ya, ini kitab yang luar biasa. Kalau kita perhatikan sekilas, kitab ini mirip dengan kitab-kitab fikih pada umumnya. Akan tetapi ada perbedaan yang menarik dari kitab ini dengan kitab-kitab fikih lainnya. Ya, karena selain membahas fikih, kitab ini juga membahas di bab pertama itu membahas tentang tauhid. Di bab kedua, ya, di pembagian kedua itu membahas tentang fikih. Di bab ketiga nanti ini akan membahas tentang tasawuf. Nah, jadi dalam satu kitab kecil yang tipis ini ada 3 pembahasan. Pertama ada tauhid, yang kedua fikih, yang ketiga apa? Ada tasawuf. Ya, tipis tapi isinya daging semuanya. Ya, maka sebelum kita mulai membaca kitab ini, malah kita kirimkan Al-Fatihah hadiah kepada mu'alif, ya, pengarang kitab ini. Semoga dengan kiriman Al-Fatihah kita semua hadir pada kesempatan ini mendapatkan keberkahan dan sirnya ilmu dari apa yang beliau tulis ini. Ila hadratil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa auladihi wa dzurriyyatihi insyaallah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila as-sayyid Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, anak-anak sekalian, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Amin. Kita ngaji ini mulai dari muqaddimah. Ya, muqaddimahnya kita baca. Ya, insyaallah nanti ya kita usahakan ini 4 pertemuan bisa khatam. Ya, kita baca dari awal muqaddimah bismillahnya kita baca. Ya, sampai nanti penutup. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Pujian yang sesuai atas nikmat-nikmatnya, wa yukafi dan mencukupi, wa mazidah dengan tambahan-tambahannya. Jadi diawali muqaddimah kitab ini dengan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, begitu pula nanti anak-anak sekalian, kalau menulis kitab maka hendaklah mengawali dengan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ataupun nanti dalam muqaddimah pidato. Ya, maka usahakan sebelum memulai, sebelum kita yang menyampaikan sesuatu, kita puji dulu ya, kepada yang memberi sesuatu itu. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kita mulai dengan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Selanjutnya dilanjutkan dengan sholawat. Sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin. Dan sholawat ya, kepada Sayyidina Muhammad, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi
dan kepada keluarganya, wa sahbihi dan para sahabat-sahabatnya, wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka kalau dalam perjamahan bahasa Indonesia, kalau kalimat qala, ya, kalau dalam bahasa Arab sama, qala Allah taala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Umar bin Khattab dan lain sebagainya. Nah, maka ketika kalimat qala disandingkan dengan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka bermakna dalam bahasa Indonesia artinya apa? Bersabda. Kalau disandingkan dengan nama Allah, maka menjadi berfirman. Kalau disandingkan dengan selain daripada berdua tadi, Allah dan nama Muhammad, maka diartikan sebagai berkata. Ya, inilah ihtiramnya orang Indonesia. Ya, kalau qala dalam bahasa Arab sama, qala Muhammad, qala Allah Taala, qala Umar dan lain sebagainya. Itu sama, nggak ada bedanya. Qala sama. Tapi kalau di Indonesia, inilah ihtiramnya, adabnya orang Indonesia yang luar biasa. Ya, dibedakan. Kalau Allah itu apa? Firman. Kalau Nabi Muhammad bersabda. Kalau seandainya manusia berkata, manusia biasa ya umumnya selain daripada berdua tadi. Nah, ini adabnya. Artinya membedakan, memposisikan Allah ada posisinya, memposisikan Nabi Muhammad ada posisinya, dan memposisikan selain daripada yang berdua tadi maka ada posisinya masing-masing. Ini luar biasa. Ya, kalau di bahasa Arab satu. Nah, tapi di Indonesia itu luar biasa, ada pembedanya. Thalabul ilmi faridatun, menuntut ilmu faridatun. Apa faridatun? Wajib atau fardu ala kulli muslimin, atas setiap muslim, wa muslimatin dan juga perempuan. Ustaz, apakah perempuan juga wajib untuk menuntut ilmu? Maka kalau seandainya perempuan tidak belajar agama, bagaimana ia mendidik anak-anaknya? Kalau seandainya seorang muslim tidak belajar agama, bagaimana kelak ia akan mendidik keluarganya? Maka menuntut ilmu ini wajib, bukan hanya untuk laki-laki, tapi juga wajib untuk perempuan. Ustaz, sekarang banyak istilah, Ustaz. Ya, katanya perempuan untuk apa belajar? Untuk apa ngaji, Ustaz? Ya, untuk apa ngaji? Nanti ujung-ujungnya cuma di dapur. Pernah enggak dengar kayak gitu? Ya? Ya, enggak ada yang sia-sia. Ya, enggak ada yang sia-sia. Walaupun nanti cuma di dapur, tetapi di dapur dia mendidik anak-anaknya standar S1, standar S2. Maka sekarang itu agak aneh. Agak aneh apa? Ada orang tuanya, ya, orang tuanya S2, S3. Ya, ketika punya anak, anaknya apa? Anaknya diasuh sama baby sister. Yang baby sister itu mungkin malah tidak lulus SD. Ini yang salah. Dalam beberapa hal masih kita benarkan. Nah, tetapi tetap yang punya kewajiban utama untuk mendidik anak-anak itu adalah ibu. Nah, mau sok rela mamanya S2, bapaknya S3, anaknya dididik orang yang bahkan tidak lulus SD. Ya. Bagaimana anaknya bisa jadi lebih baik daripada orang tuanya kalau pendidikannya seperti itu? Ya, tapi dalam beberapa hal boleh lah. Ya, karena mungkin memang bapaknya nggak bisa tinggalkan kerjaannya, ibunya tidak bisa tinggalkan kerjaannya, diganti oleh sister, nggak ada masalah. Tetapi tetap orang tua, khususnya ibu, wajib tetap menjadi madrasatul ula, menjadi sekolah pertama untuk anak-anaknya. Ya, maka nanti itu luar biasa. Ya, dari rumah-rumah orang-orang berpendidikan, dari rumah santri dan santriwati itu nanti bakal lahir orang-orang besar. Maka kalau kita lihat sejarah,
rata-rata orang hebat itu pasti berasal dari ibu yang hebat. Maka juga istilah di balik laki-laki yang hebat apa? Terdapat wanita yang hebat. Wanita yang hebat ini apa maknanya? Bisa jadi itu pasangan istri, tapi bisa jadi itu adalah ibu. Ya, maka kalau lihat anak-anak MI masih SD, ya kan, masih kecil-kecil, kok ternyata sudah hafal sekian juz, masih anak SD ternyata sudah bisa ceramah sana sini luar biasa. Maka jangan takjub sama orangnya, jangan takjub sama anak kecil tadi, tapi takjublah bagaimana orang tuanya bisa mendidiknya. Dan saya yakin di balik anak-anak kecil yang luar biasa seperti itu bukan karena kehebatan anaknya, tapi karena kehebatan pola asuh dari orang tuanya, khususnya adalah ibunya. Bisa di cross check, ya. Anak-anak yang luar biasa masih kecil berprestasi, coba lihat orang tuanya, ya. Pasti termasuk orang tua yang hebat, yang luar biasa juga. Ya, maka nanti saya pesan kepada anak-anakku sekalian, kalau nyari istri, cari istri yang hebat, cari istri yang berpendidikan, dengan syarat kalian juga sudah berpendidikan. Ya, paham? Paham ya? Seperti itu dia, saya seperti itu. Ya, saya proses S2 sekarang. Nanti insya Allah tanggal 10 ini mulai sidang tesis. Nanti sudah menyandang MPD, ya, SE MPD. Ya, istri saya bagaimana? Istri saya juga S2. Insya Allah tahun depan, ya, sudah sidang S2. Ustaz takut tak di kalahkan istri ya? Tidak. Nah, karena pada hakikatnya suami istri pasangan itu saling fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, saling menopang dalam kebaikan. Nah, apakah nanti harapannya berkah? Tidak. Harapannya apa? Harapan saya punya istri nanti yang soleha, punya istri yang cerdas. Untuk apa? Untuk mendidik anak-anak agar cerdas. Kalau orang tuanya ibunya tidak cerdas, maka bagaimana bisa mendidik anak-anak yang menjadi cerdas? Seperti wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan berkata atau bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan, barang siapa yang menempuh jalan yang tamisu fiha ilman, yaitu jalan menuntut ilmu. Seperti kita sekarang, baik itu yang belajar maupun mengajar, nah ini menempuh jalan untuk menuntut ilmu, menempuh jalan untuk memperoleh ilmu. Salakallahu bihi thariqan ilal jannah, maka Allah akan mudahkan jalannya untuk menuju surga. Ya, jadi orang yang istiqomah dalam menuntut ilmu, maka sesungguhnya dia telah istiqomah berada di jalan menuju surga. Akan tetapi namanya menuntut ilmu ini cobaannya luar biasa. Ya, kalau santri cobaannya tidak betah. Kalau santri cobaannya apa? Gatal-gatal. Kalau santri cobaannya apa? Cobaannya dapat omongan dari orang luar. Ya, ketika saya dulu mondok ya kayak gitu. Di awal mondok nanti ngapain mondok? Nanti mau kerja apa? Ya, ternyata apa yang ngomongin itu sekarang anak itu udah kerja. Ya, ketika dulu saya mondok, ngapain mondok? Nanti masa depannya mau jadi apa? Ngapain mondok? Nanti bisa kuliah apa tidak? Ya, takutnya nanti ada peluang kuliah, malah gara-gara mondok malah tidak bisa kuliah. Yang kemarin ngomongin saya seperti itu, anaknya malah belum kuliah. Ya, artinya apa? Artinya kalau kita istiqomah, intan surullah yang surukum. Kalau kita menolong agama Allah, ya, salah satu dengan cara kita belajar memahami ilmu-ilmu Allah, maka yang surukum, insya Allah terkait masalah masa depan, insya Allah kita serahkan sama Allah. Allah yang bantu. Masalah pekerjaan itu urusan Allah. Ya, yang kuliah yang memang fokus dengan dunia belum tentu mendapatkan dunia. Ya, yang fokus mengejar akhirat belum tentu ketinggalan dunia. Baik dong? Ya. Wa ba'du, dan selanjutnya, ini beliau menerangkan, ini kitabnya tentang apa sih? Ya, kitabnya ini bagaimana sih? Nah, ini beliau menjelaskan.
Wa ba'du fa hadhihi masailun muhtasaratun min ba'di kutubi hujjatil Islam Al-Ghazali ghaliban. Nah, beliau mengatakan maka ini kitab ini adalah kumpulan dari permasalahan-permasalahan muhtasarah yang ringkas min ba'di kutubi hujjatil Islam yang diambil sebagian besar daripada kitab Hujjatul Islam, yaitu Imam Al-Ghazali. Ya, yang kemarin sudah sering ya, udah berapa kali kita kaji kitabnya. Kitab Imam Al-Ghazali, Hujjatul Islam. Hujjahnya orang Islam. Nah, Imam Al-Ghazali. Nah, baru beliau menambahkan man arafaha, maka barang siapa yang mengetahui atau mengenal atau mempelajari kitab ini, ya, ini doa beliau, wa amila biha, dan mengamalkan apa yang ada di dalamnya, narju lahu, maka kita berharap baginya, minallahi, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, an yakuna, agar ia menjadi min ahlil ilmi, menjadi ahlul ilm, zahiran wa batinan, baik secara zahir maupun secara batin. Wabillahi taufik, dan kepada Allah kita memohon taufik. Ya, jadi kitab ini merupakan ya kitab yang diambil referensinya ya daripada kitab Imam Al-Ghazali. Dan pada akhir penutup ya beliau mengatakan barang siapa yang membaca, barang siapa yang mempelajari, barang siapa yang kemudian setelah mempelajari dia mengamalkan dengan apa yang ada dalam kitab ini, maka beliau menambahkan kita berdoa ya, beliau mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala ya, semoga orang tersebut menjadi ahli ilmu baik secara zahir maupun secara batin. Amin Allahumma amin. Ya, insyaallah semua yang hadir pada kesempatan ini baik secara online maupun secara offline, insyaallah Allah jadikan orang-orang ahli ilmu, keturunannya juga ahli ilmu, baik secara zahir maupun secara batin. Baik, pada bagian pertama ini tentang tauhid. Ya, tadi saya sudah sampaikan di mukadimah bahwa kitab ini setidaknya ada 3 bagian. Yang pertama bagian tentang tauhid, yang kedua bagian tentang fikih, yang ketiga bagian tentang tasawuf. Nah, yang pertama arkanul Islam, rukun Islam. Udah hafal rukun Islam? Rukun Islam 1 syahadat, 2 sholat, 3 zakat, 4 puasa, 5 naik haji bagi yang mampu. Ya. Nah, arkanul Islam, rukun Islam. Arkanul Islam khamsah. Itu ada 5. Syahadatu an la ilaha illallah, bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad, bahwasanya tiada Tuhan selain Allah. Wa anna Muhammadan Rasulullah, dan bahwasanya Nabi Muhammad merupakan Rasulullah. Ya. Yang pertama syahadat, bersaksi. Ya. Bersaksi itu bagaimana? Bersaksi itu kita dalam hati kita bersaksi, dan secara lisan kita juga bersaksi. Nah, misal kau harus berikan contoh, ya, kamu di pengadilan, ya, bawa saksi. Ya kan? Bersaksi itu apa artinya? Apa? Mengutarakan sesuatu, ya tak? Jadi misal di pengadilan, kamu bawa saksi apa enggak? Oh, saya bawa saksi, Pak Hakim. Ini 2 orang. Nah, artinya apa? 2 orang ini diminta untuk apa? Bersaksi. Artinya apa? Bersaksi itu gimana sih? Selain daripada beliau meyakini dalam hati, beliau juga mengikrarkan. Jadi jangan cuma dalam hati. Syahadat, udah syahadat sudah. Gimana? Udah dalam hati tadi. Tidak. Maka syahadat itu diikrarkan. Maka bahkan sampai
Ya, kita kalau di Indonesia ini ikrar syahadat di masjid dan disaksikan oleh banyak orang. Nah, saya termasuk di Geragai kemarin dulu 2 tahun yang lalu itu pernah mensyahadatkan orang. Ya, itu disaksikan oleh banyak orang ya, dan kita pimpin, kita talqin. Nah, akan tapi secara umum apakah harus seperti itu, Ustaz? Tidak. Ya, cukuplah ada 1 orang yang bisa mensaksikan, aku bersaksi. Dia baca syahadat sudah selesai. Akan tetapi kita ini kan butuh penguat. Misal dia non Islam. Nah, tiba-tiba datang ke masjid. Ya kan? Nah, takutnya malah digebukin orang. Gara-gara apa? Takut ini non Islam nih, malah datang ke masjid. Nah, takutnya seperti itu. Maka perlu disaksikan banyak orang. Tujuannya apa? Tujuannya apa? Agar tidak terjadi fitnah. Sama kayak nikah. Nikah itu ada yang namanya resepsi bahasa Indonesianya. Kalau bahasa Arabnya walimatul urus, pesta pernikahan. Nah, pesta itu apa salah satu fungsinya? Fungsinya adalah untuk mengikrarkan 2 orang ini loh sudah menikah. Biar semua orang tahu bahwasanya 2 orang ini sudah menikah. Kok ternyata misal ya kan, Alif nikah sama Juleha diam-diam. Nah, gitu kan? Nah, enggak ada kan? Aku diam-diam aja lah, aku pemalu Ustaz. Misalnya gitu. Nah, datanglah Alif ke rumah, bawa cewek tadi. Ya kan? Langsung tetangganya, warga sekitar melihat, "Wih, Alif bawa cewek ke rumahnya." Ya kan? Nah, langsunglah dikepung, ya, langsung digebukin. Baru Alif didobrak. Nah, kamu kenapa Alif? Bawa perempuan. Langsung Alif digebukin. Nah, padahal sudah nikah, tapi nikahnya diam-diam. Nah, itu untuk menghindari hal seperti itu. Semua orang sudah tahu. Nanti yang belum tahu misalnya, wih, tadi Ali bawa cewek, itu loh istrinya. Iya kok, iya kemarin sudah pesta. Nah, seperti itu. Tujuannya seperti itu. Nah, maka ada namanya walimatul urus untuk mengumumkan pernikahan. Apa tujuannya? Agar tidak terjadi fitnah, agar tidak jadi omongan orang. Maka jangan diam-diam, boleh diposting. Ya, diposting boleh. Udah nikah, alhamdulillah. Tujuannya apa? Biar orang tahu. Nanti ada orang mau ngecek Alif, sudah segan. Oh, ini sudah nikah. Biar harapannya putus. Ya, Alif. Gitu ya. Selain daripada kita bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, ingat ya, tiada Tuhan selain Allah. Maka tidak boleh kita nanti saya nggak tahu nih, saya ini kan semua agama benar, versinya masing-masing. Jadi saya ngambil aman, saya 2 kaki. Saya percaya sama Allah, saya percaya sama Tuhan yang lain. Nanti tinggal tengok di akhirat, kira-kira mana yang benar. Kalau yang benar ini dapatlah ini yang benar. Kalau yang benar ini saya dapatlah sebelah sini, Apakah boleh seperti itu? Tidak boleh. Ya, maka syahadat itu jelas. Syahadat la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Ketika meyakini bahwasanya Allah itu adalah Tuhan kita, maka tidak boleh meyakini Tuhan-Tuhan yang lain. Ya, kalau Allah saja, jangan yang lainnya. Ya, kalau aku saja, itulah Allah, tidak mau diduakan. Gitu ya. Selain daripada kita meyakini bahwasanya tiada Tuhan selain Allah, wa anna Muhammadan Rasulullah. Kita meyakini juga bahwasanya Nabi Muhammad itu merupakan Rasulullah. Ya, maka dalam beberapa agama itu tidak meyakini Nabi Muhammad itu utusan Allah. Oke lah, Tuhannya sama kita, Tuhan Allah dan sebagainya. Ya, tapi kami tidak percaya Nabi Muhammad itu Rasulullah. Nah, maka hal seperti itu apa? Tidak sah syahadatnya. Ya, selain kita meyakini tiada Tuhan selain Allah, kita juga harus meyakini bahwa Nabi Muhammad itu merupakan Rasulullah. Wa iqamus shalah. Nah, selain daripada kita udah syahadat, kita punya kewajiban lain setelah bersyahadat apa? Mendirikan sholat. Bagaimana tata cara sholat dan sebagainya nanti kita bahas di bab selanjutnya pada bagian fikih. Wa ita zakat, membayar zakat. Nah, maka ya, itu salah satu kewajiban.
Ketika orang aku tidak mau bayar zakat lah, ya dan sebagainya, yang enggan dia melaksanakan seperti itu, maka dipertanyakan tentang keislamannya. Yang selanjutnya yang keempat, wasomu Ramadan, puasa pada bulan Ramadan. Nah, ini merupakan kewajiban kita. Nanti ada yang sunnah-sunnah lainnya, ada puasa Senin Kemis, ada puasa Daud, atau ada puasa juga puasa Ayyamul Bid, juga ada puasa Nuh. Nah, itu puasa sepanjang tahun. Kalau puasa Senin Kemis itu pada hari Senin dan Kemis. Kalau puasa Ayyamul Bid apa? 3 hari setiap bulan. Nah, terus ada puasa Daud. Puasa apa? Sehari puasa, sehari tidak. Nah, baru ada namanya puasa Nuh. Puasa Nuh itu adalah puasa yang dilakukan oleh Nabi Nuh ketika berada dalam bahtera atau kapalnya. Ya, itu puasa setiap hari. Nah, apa hukumnya? Boleh. Dan saya sudah mengamalkan selama 5 tahun. Ya. Dan itu boleh dengan catatan wajib untuk tidak puasa, ya, atau tidak diharapkan puasa ketika hari-hari besar, misal hari raya Idul Fitri, Idul Adha, maka itu tidak boleh berpuasa, atau hari-hari yang melakukan tasrik dan sebagainya. Nah, selain itu kita berpuasa, maka boleh. Nah, wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila, dan melaksanakan ibadah haji bagi yang mampu. Man istata'a, barang siapa yang mampu, ilaihi sabila, sampai kepadanya. Mampu ini relatif, baik mampu secara waktu, mampu secara biaya, mampu secara fisik. Ada orang yang mampu secara biaya, tapi ternyata dia tidak punya kemampuan secara waktu. Ada orang yang mampu secara biaya, tapi beliau tidak punya kemampuan secara fisik. Tapi kalau sekarang insya Allah sudah mudah, karena banyak kemudahan. Nah, maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga kita semuanya bisa haji, kita semua bisa ziarah ke Mekah dan Madinah. Nah, maka silakan diamalkan, ya, suatu amalan ijazah, ya, yang diijazahkan oleh guru kami, Dr. Kiai Haji Zainul Arifin, MEDMA. Ya, pimpinan Pondok Pesantren Darul Arifin, yang saya sudah amalkan sejak 2019 dan alhamdulillah Allah sudah kabulkan. Allah ijabah, ya, bisa ziarah ke Mekah dan Madinah. Ya, padahal kalau secara logika saya katakan saya tidak mampu secara ekonomi. Ya, dikabarkan seminggu sebelum berangkat, duit tidak punya, cuman punya 200.000 di lemari. Ya, tapi Allah yang gerakkan, Allah yang manggil, alhamdulillah nyampe juga ke sana. Ya, maka silakan bisa diamalkan, ya. Apa doanya? Allahumma yassir lana umurana ziyarata Makkah wal Madinah ma'as salamati wal afiyah bi barakati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam maratan ba'da maratin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ini bisa dibaca setiap habis sholat, atau afdolnya nanti bisa dibaca pada sujud terakhir sholat. Nah, saya sudah mengamalkan dan alhamdulillah Allah ijabah. Ya, itu luar biasa, itu kesempatan yang luar biasa. Ya, sangat-sangat di luar logika saya. Ya, saya dulu termasuk orang yang nggak percaya. Ya, namanya bisa ke Mekah Madinah itu orang yang punya duit. Itu punya motivasi saja. Dulu saya pikir seperti itu. Tapi ketika sudah mengalami sendiri, ya ternyata benar. Yang bisa dipanggil itu bukan yang kaya, bukan yang banyak harta, akan tapi memang Allah pilih untuk bisa hadir. Itu luar biasa. Ya, insyaallah target saya ini sebelum 2030 bisa haji. Bagaimana caranya? Saya serahkan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu ya, kalian menjadi saksi nanti. Udah daftar kan? Belum daftar. Belum daftar. Daftar belum ada. Udah ada niat daftar, niatan ada, uangnya belum ada. Nah, tapi saya yakin pada Allah Subhanahu Wa Taala. Udah doa saya bahkan kemarin di depan Baitullah, saya berdoa 2000 sebelum 2030 sudah haji. Ya, saya minta doa ya semuanya. Nah, ini hal menariknya dalam kitab ini. Kalau dalam kitab fikih, Safina, Takrib, ya, kitab dasar itu hanya menjelaskan rukun iman. Ya. Kalau dalam Takrib ya, hanya rukun iman, rukun Islam saja. Nah, akan tapi ada tambahan yang menarik, luar biasa. Dia menyebutkan
ma'al ikhlasi wa tasdiq. Arti mengerjakan yang 5 tadi ini dengan ikhlas, ya, harus dengan ikhlas wa tasdiq dan penuh keyakinan. Nah, jadi bukan hanya syahadat, bukan hanya sholat, bukan hanya zakat, bukan hanya puasa, bukan hanya haji, akan tetapi kita melaksanakan yang tadi itu harus dengan ikhlas dan penuh keyakinan. Yakin tak kita dalam sholat kita? Yakin tak dengan puasa kita? Yakin tak dengan zakat kita? Nah, termasuk ikhlas. Nah, kalau masalah ikhlas itu agak berat. Apalagi masalah haji. Kenapa berangkat haji? Biar dipanggil Pak Haji. Ada nggak seperti itu? Ada. Biar dipanggil Bu Haji. Ada nggak? Ada. Ya. Tapi ya mungkin bisa kita luruskan. Nanti kalau sudah bengkok akan kita luruskan dikit. Saya pengen dipanggil Pak Haji, misalnya, ya kan? Nah, biar apa? Biar memudahkan dakwah. Karena kalau sekarang itu jadi kiai tanpa haji itu apa? Kurang dipercaya orang, ya kan? Nah, maka saya niat haji biar orang makin percaya, memudahkan dakwah saya. Ah, bisa jadi kayak gitu. Ya, karena kadang masalah niatnya agak sulit. Kita pengen niatnya yang lurus, benar-benar lurus, itu agak sulit. Maka bagaimana? Kita olah niat kita. Tadi mungkin niatnya kurang baik, ya minimal 50% baik. Enggak bisa 100% baik, minimal 50%, minimal 40%. Jangan semuanya dulu. Betul? Nah, gitu ya. KH, Kiai Haji. Kalau yang belum-belum tuh HK, hampir Kiai. Kira. Kalau KH, Kiai Haji. Kalau HK, hampir Kiai, gitu ya. Ya, dengan ikhlas dan penuh keyakinan. Faman lam yakun mukhlisan. Nah, maka barang siapa yang belum ikhlas, barang siapa yang mengamalkan rukun iman ini, rukun Islam ini, tetapi dia belum ikhlas, fahuwa munafik. Ini termasuk daripada golongan orang munafik. Ya. Dia sholat tapi tidak ikhlas. Dia sedekah apa zakat tapi tak ikhlas. Dia puasa tapi tak ikhlas. Maka termasuk golongan orang-orang munafik. Wa man lam yakun musaddiqan. Nah, ini lebih parah. Dan yang barang siapa yang mengerjakan tadi yang 5, lam yakun musaddiqan, tapi dia tidak percaya. Dia bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, tapi dia tak percaya dengan adanya Allah. Ya. Dia bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah, tapi dia tak percaya dalam hati bahwa Nabi Muhammad itu seorang rasul. Maka fahuwa kafir. Ya, musaddiqan biqalbihi. Dia tidak yakin. Lam yakun musaddiqan biqalbihi. Dia tidak yakin dalam hatinya. Fahuwa kafir. Maka syahadatnya tidak diterima. Dia mengucap syahadat secara lisan, asyhadu alla ilaha illallah, pakai mik, tapi hatinya tidak percaya, maka sesungguhnya dia tetap kafir. Oke, maaf ya, ada panggilan surga. Panggilan dari orang tua. Oke, saya mana tadi? Nah, sekarang kita masuk ke pasal kedua. Qawaidul aqaid. Nah, tentang kaidah daripada keyakinan. Wa aslul imani, dan asal daripada iman, ya, ketika kita mengatakan saya beriman. Nah, itu bagaimana? Ya, kaidahnya bagaimana? Standarnya seperti apa? Anta taqidah
engkau meyakini annallaha ta'ala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala maujudun, ada. Nah, jadi kalau kita pengen mengatakan saya beriman kepada Allah, bagaimana? Pertama, langkah pertama kita harus meyakini bahwasanya Allah itu ada. Itu dulu. Meyakini bahwasanya Allah itu ada. Kalau tidak yakin, aku tidak percaya adanya Tuhan, ateis misalnya kan. Nah, maka itu tidak disebut orang beriman. Itu tahap pertama. Meyakini bahwasanya Allah itu ada. Nah, bagaimana cara kita kok bisa tahu Allah itu ada? Caranya adalah dengan melihat daripada ciptaannya. Coba saya katakan, tukang itu tidak ada. Benar apa salah kira-kira? Bagaimana kita mengetahui tukang kayu itu ada? Dilihat dari adanya meja, adanya kursi, ya. Dilihat dari penciptaannya, ya. Wujud barang yang diciptakan. Nah, misal saya mengatakan penjahit itu nggak ada di dunia ini. Mana ada di dunia namanya penjahit? Kira-kira masuk akal apa ya? Kamu tahu dari mana adanya penjahit? Adanya baju. Adanya baju ini, jas ini, berarti ada yang menjahit jas yang disebut sebagai penjahit. Adanya alam semesta ini berarti ada yang menciptakan. Ada Khalik, sang pencipta, yang diberi nama apa? Allah. Ya. Adanya apa? Misalnya, adanya asrama itu, ya berarti karena adanya tukang. Kalau saya katakan tukang ini di dunia gak ada, kira-kira masuk akal apa tidak? Loh, kok bisa tidak ada? Itu buktinya ada asrama, ada bangunan. Adanya asrama menandakan adanya tukang. Adanya baju menandakan adanya menjahit. Adanya apa lagi? Adanya sesuatu, itu pasti ada yang membuatnya. Nah, bagi adanya alam semesta menunjukkan adanya sang pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya? Itu langkah pertama. Nah, yang kedua, setelah kita meyakini bahwasanya Allah itu ada, wa annahu ta'ala wahid, kita meyakini bahwasanya Allah itu apa? Satu esa. Ya. Wah, alam semesta ini luas kayak gini, berarti apakah Allahnya banyak? Nah, tidak. Nah, itu jangan sampai seperti itu. Maka kita yakini tadi pertama Allah ada, yang kedua kita meyakini Allah itu esa, hanya tunggal, hanya satu. La syarika, tidak ada sekutu. Apakah banyak sekutunya? Tidak. Ya, Allah esa, tidak ada sekutu. Wala mislaha, dan tidak ada yang serupa dengannya. Atau ada yang mirip-mirip dengan Allah? Tak ada. Tidak ada yang serupa dengan Allah. La syibahalah, dan tidak ada yang menyamainya. Ya, apa dalilnya? Ini dalam Quran surah berapa ini? Quran surah Asy-Syu'ara ayat 11. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Ya. Khalaqas samawati wal ardh. Ialah yang telah menciptakan langit dan bumi. Wa khalaqal mauta wal hayat, dan ia pula yang menciptakan kematian dan juga kehidupan. Yang tadi awalnya mati, ia hidupkan. Lalu ia matikan lagi, lalu nanti akan ia bangkitkan. Ya. Wa khalaqal mauta wal hayat, ia yang menciptakan kematian dan kehidupan. Wa ta'ata wal maksiyah, dan ia pula lah yang menciptakan ketaatan dan juga kemaksiatan. Wasihata wassaqam, kesehatan dan sakit. Ya. Maka ketika kita sakit, yakinlah sakit itu berasal dari Allah. Begitu pula ketika kita sehat, kita yakin bahwasanya kita sehat berasal dari Allah. Maka ketika sakit kita tidak banyak ngeluh. Ketika sehat kita tak banyak sombong. Wa jami'al kauni wa ma fihi, dan seluruh alam dan beserta isinya. Ya. Ini hal menarik, sederhana tapi maknanya luar biasa. Ya. Dikatakan Allah yang menciptakan segala sesuatu.
yang menciptakan sakit, sehat, yang menciptakan langit, bumi, ketaatan, kemaksiatan, dan seluruh apa yang ada di bumi dan di luar-luar bumi. Nah, ya, apa? Kalaulah kita mengetahui sakit itu berasal dari Allah, ya, kita tahu ketika kita dapat suatu musibah, kita tahu musibah itu berasal dari Allah, berasal dari Zat yang Maha Baik. Ya, kalau kita bisa husnuzon, ini luar biasa. Ya, misal, Rehan misal punya cewek, Rehan tahu ceweknya ini sayang sama Rehan. Kira-kira kalau dikasih sesuatu nih, ya, apa yang dipikirkan Rehan? Pasti, oh ini baik nih, karena dari cewek aku nih, misal. Atau mungkin dari orang tuanya. Kita percaya sama orang tua. Ya. Misalnya Fardan dikasih orang tuanya obat. Obatnya rasanya pahit. Karena tahu yang ngasih ini siapa? Orang tuanya. Tidak mungkinlah orang tua ngasih beracun. Walaupun rasanya pahit, aku yakin ini baik. Aku yakin ini obat. Pernah tidak kamu dikasih seperti itu? Mama kamu tiba-tiba, "Adi, makanlah." Pernah tidak? Pernah ya? Padahal kita nggak tahu. Ini apa nih? Kok pil-pil kayak gini? Nah, karena kita tahu yang ngasih itu adalah orang tua kita, yang kita yakini tidak mungkin mencelakai kita, yang kita tahu bahwa orang tua kita sayang sama kita. Nah, ketika beliau ngasih sesuatu yang kita nggak tahu itu apa, tapi karena kita yakin sama yang memberi, maka apa? Langsung kita terima. Kalau kita bisa berpikir seperti itu terhadap Allah Subhanahu wa taala, ini luar biasa. Ketika dapat suatu musibah, kita yakin ini yang ngasih aku musibah nih Zat yang Maha Baik loh, yang ngasih aku ini Allah loh, yang sayang sama aku nih loh, yang Maha Baik loh. Maka kalau seperti itu, ya, maka kita tidak mungkin mengeluh. Maka ada salah satu kiai di Jawa itu yang luar biasa. Ya, beliau itu selalu mengucapkan kalimat alhamdulillah atas segala sesuatu. Dapat musibah, alhamdulillah. Dapat nikmat, alhamdulillah. Karena tahu ketika dapat nikmat ini berasal dari Zat yang Maha Baik. Ya. Ketika dapat musibah dia tahu ini dapat yang memberi musibah adalah Zat yang Maha Baik. Nah, itu luar biasa. Ya, wa khalaqal a'malahum, dan menciptakan makhluk wa a'malahum, dan perbuatan-perbuatan mereka. Wa qaddara arzaqahum, dan menakar rezeki mereka, wa ajalahum, dan ajalnya. La tazidu wa la tanqusu, tidak dilebihkan, wa la tanqusu, tidak pula dikurangi. Wa la yahdutsu hadithun, dan tidak terjadi suatu peristiwa biqada'ihi illa biqada'ihi, kecuali dengan keputusannya. Wa qadarihi, dan takdirnya, wa iradatihi, dan keinginannya. Termasuk kita hadir pada kesempatan ini, hadir ini tidak terjadi sesuatu, tidak terjadi kita bisa kumpul pada majelis ilmu ini kecuali memang Allah takdirkan kita. Ya, saya katakan tadi Allah takdirkan kita hadir, ya. Pada kesempatan ini termasuk Allah yang pilih untuk bisa belajar, untuk bisa memahami agama, untuk bisa menjadi orang baik. Ya, maka segala sesuatu terjadi itu pasti dengan takdir Allah. Wa annahu ta'ala hayyun, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu hidup. Alimun, mengetahui, muridun, maha berkeinginan, qadirun, maha kuasa, mutakallimun, maha berbicara, sami'un, maha mendengar, basirun, maha melihat, ya'lamu kha'inatal a'yun, ia mengetahui khianatnya hati atau khianatnya mata, wa ma tukhfi sudur, dan apa yang disembunyikan oleh hati. Nah, ini menarik. Ya. Dikatakan Allah itu mengetahui ya'lamu kha'inatal a'yun, mengetahui khianatnya pandangan-pandangan manusia. Wa ma tukhfi sudur, dan apa yang disembunyikan di dalam hati. Luar biasa. Karena apa? Karena tidak ada yang mengetahui apa yang ada di hati manusia, bahkan para malaikat.
Ya, tidak ada yang mengetahui apa yang ada dalam hati manusia, bahkan malaikat, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka dengan hal seperti ini, bahkan malaikat pun tidak tahu. Ini jadi tamparan keras buat kita. Kenapa? Jangan mudah suuzon terhadap orang. Ais, itu tuh sodako tuh biar riak itu tuh. Tahu dari mana? Tahu dari mana kau? Aku tahu lah hatinya tuh, hatinya lah busuk. Tidak. Ai dia ni anu nih, apa namanya? Naik haji itu biar dipanggil Pak Haji tuh, biar dipanggil Pak Haji tuh. Tahu dari mana kau? Wah, dia orang yang sombong, hatinya tuh. Tidak. Nah, maka apa? Ketahuilah tidak ada yang tahu isi hati seseorang kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mengetahui isi hati seseorang, bahkan para malaikat. Maka nggak ada tahu isi hati orang. Ini ikhlas apa tidak? Dia sholat karena apa? Dia sedekah karena apa? Dia zakat karena apa? Dia puasa karena apa? Dia haji karena apa? Nggak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita ini siapa? Kok tahu pula isi hati orang? Kok tahu pula dia haji karena ini itu? Kok tahu pula dia zakat karena dia ini itu? Tidak ada yang tahu. Bahkan mungkin orang yang kita anggap baik, dia memang dermawan, hatinya bersih. Bisa jadi malah hatinya ada penyakit, malah hatinya itu lebih busuk. Nah, ada tidak begitu? Orang yang kita sangka baik ternyata jahat. Ada bahkan orang yang kita sangka jahat malah bisa jadi dia baik. Kenapa? Tidak ada yang mengetahui isi hati kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faedahnya apa? Kita tetap husnuzon sama orang. Tapi tetap namanya berhati-hati itu perlu. Ada orang di jalan bawa parang, wah husnuzon. Siapa tahu dia mau nerbas, bukan begal itu. Datang, kemana bang? Sehat? Habislah. Ya kita tahkumu bil zahir, kita hukum yang zahir. Hati-hati perlu, tetapi kita tetap belajar husnuzon, menghindari suuzon. Gitu ya. Jangan kayak gitu. Nanti ada orang udah bawa parang tengah jalan jam 2 malam. Wah, husnuzon, mungkin dia mau nerbas nih. Jangan kita berhenti, salin pula gitu kan. Enggak kayak gitu. Ya. Yang zahir. Tapi bisa jadi kita bawa orang bertato, badan besar, bawa kayu. Ternyata apa? Nyari kodok. Ada yang rapi, baik, pakai peci, rupanya belakangnya bawa pisau, begal. Ada enggak? Ya ada. Tapi jangan seuzon. Ada orang tengah jalan dibantu. Jangan seuzon terus. Ada orang tengah jalan begal kayak gitu. Nah, ya yang slow standar. Jangan terlalu seuzon, jangan terlalu husnuzon. Gitu ya. Terus mana lagi tadi? Nah, ya'lamu khayyatal ayun wa ma tukhfi sudur wa ya'lamu sirra. Ia mengetahui yang sir, yang tersembunyi, wa akhfa, dan atau tersembunyi daripada yang tersembunyi. Nah, atau yang lebih tersembunyi, wa akhfa. Ya, yang tersembunyi Allah mengetahui, yang tersembunyi daripada yang tersembunyi Allah juga mengetahui. Khaliqu kulla syai'in, ia menciptakan segala sesuatu. Ya, segala sesuatu diciptakan olehnya. Wa huwal wahidul qahhar, ia yang esa dan maha perkasa. Ya, enggak butuh bantuan. Ya, ciptakan bumi enggak perlu bantuan. Ya. Wa annahu ta'ala ba'atha sayyidana Muhammadan abduhu wa rasul, dan bahwasanya ia, ya, Allah Subhanahu wa taala ba'atha mengutus sayyidana, ya, junjungan kita Nabi Muhammad abduhu wa rasuluh, sebagai hambanya dan rasulnya. Ya, jadi Nabi Muhammad itu ya hamba Allah juga. Kita juga hamba Allah. Wa rasulahu, dan rasulnya. Nah, kita bukan rasul. Nah, jadi sama. Nabi Muhammad juga manusia, kita juga manusia. Ya, Nabi Muhammad itu hambanya Allah, kita juga hambanya Allah. Nabi Muhammad Rasulullah, kita bukan Rasulullah.
ila jami'il khalqi bihidayatihim, kepada seluruh makhluk. Jadi Nabi Muhammad diutus oleh Allah kepada seluruh makhluk, rahmatan lil alamin, rahmat bagi alam semesta. Bukan hanya rahmat bagi manusia, tapi juga untuk alam semesta. Ya. Li hidayatihim, untuk memberikan petunjuk kepada mereka. Walitakmila ma'asyihim, dan untuk menyempurnakan. Nah, ini menarik. Walitakmili, dan untuk menyempurnakan ma'asyihim, kehidupan mereka, wa ma'adihim, dan juga akhirat mereka. Nah, jadi Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini bukan hanya perkara dunia, bukan ma'adihim saja, bukan akhirat saja, tapi juga perkara dunia. Maka ketika Nabi Muhammad SAW diutus ya kepada kita, ya, ini bukan hanya memperbaiki akhirat kita saja, tapi juga dunia kita. Ketika kita minum, beliau menunjukkan ini loh yang benar. Ketika kita mau masuk kamar mandi, maka ketika Islam kita lihat ini sangat-sangat kompleksitas. Ya, semua perilaku kita, semua kegiatan kita ini diatur oleh Islam. Makan ada aturannya tidak dalam Islam? Makan harus tangan kanan. Makan harus sebelum makan baca doa. Setelah makan baca doa. Ketika makan tidak boleh berlebihan. Ada tidak aturannya? Ada. Semuanya ada. Apalagi masuk kamar mandi, ada tidak? Ada. Masuk kamar mandi pakai kaki kanan begini, kiri. Ada doanya tidak? Ada. Ada doa setelah keluar, ada doanya tidak? Ada. Ketika di dalam waktunya boleh lama-lama atau sebentar? Sebentar. Ada aturannya semuanya. Bahkan masalah jima, hubungan badan pun juga ada aturannya. Tidak boleh dari belakang. Misalnya ini bagian ini dan sebagainya. Ketika haid seperti apa, tata caranya dan sebagainya, ada semuanya. Ya, maka luar biasanya Islam seperti itu. Dari makan sampai buang hajat ada aturannya. Tidur ada aturannya. Bahkan jima ini ada aturannya. Apalagi ya, berjalan dan sebagainya ada aturannya. Ada contohnya dari Nabi Muhammad SAW. Maka salah satu sebab kenapa Nabi Muhammad SAW itu merupakan manusia. Ya. Ustaz, ada mungkin yang bertanya, Ustaz, kenapa kok yang diutus kepada manusia ini Nabi? Kenapa tidak malaikat saja? Kan malaikat memang wah gitu kan? Wah, jadi kita ngikutnya enak, lebih respect kita. Karena ini lah. Kenapa yang diutus sebagai Rasul itu manusia? Ya. Kenapa bukan malaikat saja? Karena apa? Salah satu sebabnya apa? Agar kita bisa mengikuti. Kalau seandainya yang diutus itu seorang Rasul itu adalah seorang malaikat, bayangkan, malaikat tidak tidur. Ada manusia bisa ngikutin? Hah? Ada. Malaikat tak perlu makan. Ada yang bisa kayak gitu, tiap hari ibadah saja, tanpa makan, tanpa tidur. Ada? Tidak ada. Maka yang diutus itu adalah Nabi Muhammad SAW yang merupakan seorang manusia yang bisa kita ikuti. Nabi Muhammad ketika sholat ya berjam-jam beliau sanggup sampai apa? Sampai kakinya bengkak-bengkak. Artinya apa? Kita bisa ikuti kayak gitu. Bisa. Contoh terawih. Terawih itu dari habis isya sampai jam berapa? Jam 9 ada? Jam 9. Bisa ada aslinya kita? Bisa kan? Bisa, cuman kadang kita malas. Coba selain Ramadan, ada enggak yang sanggup yang sholat kayak habis isya sholat sampai jam 9? Ada enggak? Wallahu a'lam. Nah, ya enggak? Aslinya apa? Kita sanggup, cuman berat saja. Nah, maka ketika itu Nabi Muhammad makan, dicontohkan langsung. Ini loh makannya, jangan berdiri, makan pakai tangan kanan dan sebagainya. Nah, seperti itu. Gitu ya. Nah, tadi setelah saya sampaikan tadi untuk menyempurnakan kehidupan dunia dan akhirat, wa ayyadahu, dan menguatkannya, ya, menguatkan tadi
risalah-risalah tadi bil mu'jizati az-zahirah, dengan mukjizat yang nyata. Apa perlu dengan mukjizat nyata? Perlu. Karena manusia ini kalau tidak ada seperti itu kadang tidak percaya. Orang tuh butuh bukti realistis. Ya kan? Apakah ini hanya ada sekarang? Tidak. Zaman dulu ada seperti itu sudah. Ketika orang kafir Quraisy tidak percaya mukjizat Nabi, akhirnya ditampakkan dibelahnya bulan, mukjizat yang nyata. Nah, makanya kiai-kiai ya, itu termasuk perlu yang namanya apa? Karomah, bukan mukjizat, karomah. Ya, orang seperti itu kalau kiainya nggak sakti, tidak mau. Bahkan guru kami dulu itu menceritakan kayak gini. Zaman dulu orang kalau pengen mondokkan anaknya, ya, tapi wallahualam ini benar apa tidak? Ya, beliau mengatakan zaman dulu kalau orang memondokkan anaknya, kiainya disantet dulu. Ya, kiainya disantet. Misal ada kiai fikih, ya kan? Saya pengen mondokkan anak saya santet dulu fikih. Kalau seandainya membuat santetnya berarti nggak sakti. Kalau seandainya tidak mempan, wow berarti sakti. Pantas anak aku mondokkan wak fikih. Tapi wallahualam kebenaran ceritanya. Ya, artinya apa? Manusia itu seperti itu, butuh kadang sesuatu yang wah gitu loh. Sesuatu yang melampaui akal pikirannya, barulah dia bisa percaya. Itu yang di sisi lain ya itu fitrah manusia. Maka dalam ajaran agama ada istilah sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami taat. Ketika dengar ya sudah langsung percaya saja. Jangan mendengar bahwa percaya nggak ada mukjizatnya, nggak ada karomahnya. Ya. Ketika udah tahu oh ini seperti ini, ya sudah imani saja. Tapi ya sebagai manusia butuh yang namanya mukjizat, dan menguatkannya manusia tadi kita apa? Dengan mukjizat yang nyata. Wa annahu alaihi salatu wassalam shadiqun fi jami'i. Ini penekanan. Wa annahu alaihi salatu wassalam, dan bahwasanya ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shadiqun fi jami'i, ini terpercaya atau jujur ya, fi jami'i atas segala sesuatu, ma akhbara bihi, apa yang dikabarkan dengannya, anillah subhanahu wa ta'ala, dari Allah subhanahu wa ta'ala, minas sirat. Apa sirat? Sirat adalah jembatan yang berada di atas neraka jahanam yang kelak akan kita lewati. Ya, sirat. Wal mizan, dan terhadap dan tentang mizan. Ya, sesuai Rasulullah SAW menyampaikan kebenaran. Ya, apa yang beliau sampaikan ini benar terkait masalah sirat. Ya, tentang masalah siratul mustaqim. Ya, siratul mustaqim. Siratul muntah. Apa? Sirat yang jalan apa? Yang dikatakan sama dengan sehelai rambut dibelah 7. Apa mungkin Ustaz? Logika kita nggak nyampe. Yakinlah bahwasanya apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad terkait masalah sirat tadi itu apa? Ininya nyata. Wal mizan, hari apa namanya? Penimbangan, ininya nyata. Wal haud, dan tentang telaga-telaga yang di surga nanti, ada telaga itu dan sebagainya, maka ininya nyata. Wa ghairu dzalika, dan selain itu min umuril akhirah, tentang perkara akhirah dan barzakh, dan perkara alam barzakh. Ya, jadi yakinlah semua tentang hal tersebut ini ya nyata. Wa min su'alil malakaini, dan terkait masalah pertanyaan malaikat nanti di alam kubur ini nyata. Wa azabil qabri, dan azab kubur itu juga nyata. Wa na'ibihi, dan juga nikmat kubur itu juga nyata. Yakinlah kita semuanya itu sami'na wa ata'na. Wa annal qur'ana, dan juga bahwasanya Al-Qur'an, wa jami'a kutubillah, dan semua kitab-kitab Allah, al-munazzalati, yang telah diturunkan hak, itu adalah kebenaran. Wal malaikat hak, tentang malaikat, walaupun kita tak bisa melihat, walaupun kita belum tahu ya secara apa namanya indera kita belum bisa menyaksikan yang namanya malaikat, yakinlah bahwa yang namanya malaikat itu nyata, hak. Wal jannatu hak,
yang namanya surga itu nyata. Walaupun belum pernah ada yang pergi ke surga balik lagi untuk ngabarkan, yakinlah bahwasanya surga itu nyata. Wan naru haq, dan yakinlah bahwasanya neraka itu nyata. Wa jami'a, dan seluruh majaa bihi, apa yang datang dengannya sayyidana, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hak, merupakan suatu kebenaran. Nah, konsepnya adalah sami'na wa ata'na. Kami mendengar kabar tentang surga, neraka, malaikat dan sebagainya, wa ata'na, kami taat. Gitu ya. Itu terkait masalah perkara akhirat. Ya, karena perkara akhirat ini sulit kalau kita jelaskan secara logika. Surga itu nyata atau tidak kan? Neraka surga nyata atau tidak? Nah, masalahnya belum ada yang balik ke sana. Ya kan? Padahal gitu ya. Udah gitu kan? Nah, balik ke sini gitu. Nah, belum ada gitu. Gitu ya? Ya, tapi kewajiban kita ya, karena rukun iman kepada Allah. Iman kepada al-imanu billah wa malaikatihi, malaikat-malaikat Allah, wa kutubihi, dan kitab-kitab Allah, wa rusulihi, dan rasul-rasul Allah, wal yaumil akhir, hari akhir, wa qadru khairihi wa syarrihi, takdir baik dan buruknya, ini semuanya nyata dan wajib kita iman. Tadi kita al-imanu billah, ya, iman kepada Allah itu sudah yakin. Dari mana tadi? Dari makhluknya, adanya khaliq dilihat daripada makhluk. Bila wa malaikat kita yakini walaupun kita belum melihatnya secara langsung. Wa kutubihi, dan kitabnya, yakin bahwa kitab ini berasal dari Allah. Kitab ini kayaknya karangan Nabi Muhammad, tidak. Ya, Quran ini memang minallah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi wa rusuli, rasul-rasulnya. Benar tak rasul-rasul itu? Apakah itu cuma dongeng? Tidak. Kita yakini bahwa rasul-rasul memang ada, ya. Rasul-rasul, nabi-nabi seluruh Nabi Muhammad itu tetap ada, ya. Dan memang ada. Jadi jangan cuma sekarang beredar di media sosial itu cuma dongeng-dongeng dan sebagainya. Sama, ya. Orang kafir Quraisy dulu ketika mendengar, ya, mereka mengatakan itu cuma dongeng dan sebagainya. Maka celakalah orang yang berkata demikian. Wasuli wal yaumil akhir, termasuk hari akhir, surga, neraka, hari mizan tadi. Apa? Tentang alam barzakh dan sebagainya, tentang pertanyaan malaikat, yakinlah bahwasanya itu nyata. Ya, wa qadru khairihi wa syarrihi, takdir baik dan takdir buruk itu juga berasal dari Allah. Kalau baik, jangan pula kita nih cuma percaya sama yang baik-baik saja. Ada nikmat tuh yakin aku percaya dari Allah, ya. Ketika dapat yang buruk malah tidak percaya. Atau bahkan sebaliknya, ketika datang takdir buruk malah menyalahkan Allah. Ya Allah, ngapalah kayak gini. Ketika datang takdir baik, dapat nikmat malah lupa. Nah, jangan salah satu, harus iman kepada takdir baik dan juga takdir buruk. Ya, ini sudah selesai pada bagian pertama dari kitab Risalah Al-Jami'ah. Ya, ini sudah masuk bab rukun Islam dan juga tadi pembahasan tentang iman. Insyaallah di pertemuan selanjutnya kita akan bahas tentang masalah furudul wudu, ghuslul janabah, nawaqidul wudu dan seterusnya. Ya, saya minta besok silakan disiapkan, ya, Fardan disiapkan tempat tempat nampan yang untuk jualan saya itu adalah yang oranye. Sama segelas air putih, bukan untuk diminum, tapi kita praktek wudhu. Oke? Siap ya? Hanya untuk sampaikan pada intinya adalah wallahu a'lam bishawab. Ya, besok kita lanjutkan. Silakan disiapkan peralatannya besok. Kita praktek langsung, praktek wudhu. Ya, bagaimana praktek wudhu dengan segelas air. Dan juga nanti saya praktekkan wudhu dengan semprotan, spray, ya. Ini nanti insya Allah bermanfaat. Nanti siapa yang mungkin berangkat haji, umroh, nah, itu sekarang banyak pakai menggunakan spray dan itu tidak sembarangan, ada tata caranya, ya. Baik, cukup.
Baik, nakati bilhamdulillah. Doa kawan majlis. Subhanallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta